Kabar sehat dan kabar cuan ya. Selalu happy weekend dan happy cuan. Kalau ngikutin stock pick dari Bro Bernard nih. Karena tadi saya lihat ya di antara indeks yang memerah ada satu emiten yang diposting sama Bro Bernard ada di zona hijau. Ini menarik banget nih. Dan mungkin akan kita bahas ya untuk Halloween strategi kita ya. Yes, ini sesuai banget ya. Halloween strategi itu penuh dengan hal yang mistis, walaupun secara logika kita bisa rasionalisasi. Dan hari ini saya juga posting sedikit mengenai hal yang mistis ya, di mana tanggal 29 September lalu, saya bangun tidur, kebangun gara-gara mimpi bumi di angka 186. Dan saya langsung chat di Bang Desi itu, Des, bumi habis turun dalam nih. Ya, itu aku call dulu sebelum. Tapi aku mimpi di angka 186. Dan akhirnya angka 186 tercapai di closing hari ini. Dan itu aku juga udah ngomong ke beberapa teman aku ya. Ternyata mistis-mistis itu ada ya di dunia pasar modal ini. Di dunia Tapi pasar itu aja. Nanti kita akan ngomong serius habis ini. Tadi cuma guyonan aja istilahnya. Ya semuanya strategi itu boleh. Asalkan yang penting kita cuan dan bisa membatasi risikonya. Itu yang penting buat teman-teman cuan troopers. Nah, makanya untuk Cuan Troopers ini supaya bisa dapat banyak insight-nya Bro Bernard, jangan lupa dong gabung di komunitas Cuan Troopers dengan bergabung di eform.sukorsekuritas.com. Nanti akan saya pin ya, eform.sukorsekuritas.com. Nah, ini ada kebetulan ada isinya juga nih pagi-pagi di Call Bumi 186. Kita semua langsung pada all in nih. Ini menarik sekali nih Bro Bernard. Mungkin nanti bisa diceritain juga ya dengan lebih detail terkait dengan bagaimana memilih stock pick yang benar begitu di Oktober ini. Karena kan ada Halloween strategi yang akan kita bahas juga malam hari ini. Nah, tapi saya mulai dulu dari Halloween strategi. Cuan Troopers pasti ada yang belum paham. Apa sih sebenarnya Halloween strategi itu? Boleh nih dijelasin Bro Bernard. Oke, jadi Halloween strategi merupakan suatu strategi yang biasa digunakan oleh para trader di berbagai belahan dunia. Yang mana ini dipopulerkan di market Amerika Serikat sana, di mana kita sebagai investor itu sebaiknya mulai masuk di pasar saham menjelang Halloween di kisaran bulan Oktober, dan nanti take profit dilaksanakan di kisaran bulan Januari ketika Januari effect itu terjadi. Dan tentu saja Halloween strategi ini legit ya, teman-teman bisa cek di Investopedia atau Google aja Halloween strategi, di mana secara histori memang Halloween strategi ini cukup akurat diterapkan di indeks-indeks luar negeri seperti Amerika Serikat, tetapi bisa dipakai juga di Indonesia. Dan mengapa biasanya dari Oktober ke Desember atau Januari saham itu rally? Nah, ini ada banyak story-story yang menarik nih dari tahun ke tahun. Biasanya di bulan September itu sentimen-sentimen negatif berkeluyuran di bursa kita, bursa global, regional maupun domestik. Dan di tahun ini yang perlu kita catat, sentimen negatif yang mengakibatkan IHSG sempat breakdown di bawah 7.000 adalah kaitannya mengenai yang pertama, kenaikan suku bunga yang sangat agresif di Amerika Serikat sana karena inflasi yang masih belum terbendung, masih di atas 8%. Di mana suku bunga Amerika Serikat sana meningkat hingga di angka 3,25%. Nah, suku bunga yang meningkat ini mengakibatkan yield obligasi di Amerika Serikat meningkat. Sehingga banyak investor yang melakukan aktivitas taking profit dari pasar emerging market di Indonesia. Taking profit pindah ke safe haven yang lebih aman. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu tidak heran outflow asing dalam 2 minggu terakhir cukup besar. Dan teman-teman bisa cek di RTI ya, di mana outflow asing dalam 1 bulan ada di angka 1,99 T, itu cukup kecil. Tapi kalau seminggu terakhir kita lihat di angka 2 minggu terakhir di kisaran belasan T. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Tetapi beberapa hari terakhir inflow asing udah mulai kencang lagi. Karena apa? Karena sentimen negatif itu sudah mulai pudar. Ya, ini kaitan mengenai kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Karena Bank Indonesia akhirnya juga melakukan kebijakan yang agresif, yaitu menaikkan suku bunga dari 3,75 sampai 4,25 untuk menjaga nilai tukar rupiah, menjaga kekuatan investasi dan ekonomi di Indonesia. Sehingga tentu saja ini merupakan hal yang patut diapresiasi. Dan menurut prediksi saya, IHSG saat ini sudah di bottom. Apalagi saat ini IHSG
sudah berada di area moving average yang cukup kuat yang tidak tertembus. Even waktu membentuk ekor di tanggal 30 September, closingnya naik. Tertahan di moving average 100-nya. Dan sekarang moving average 100 ada di area 7020. Dan saat ini saya bisa menyatakan bahwa Halloween strategi event ini cukup tepat karena menurut saya ini merupakan area bottom yang bisa kita simak untuk melakukan aktivitas pembelian, terutama saham-saham yang sesuai dengan risk profile dari teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang lebih konservatif, bisa saham perbankan. Yang moderat mungkin bisa saham-saham energi atau mining. Yang agresif, teman-teman bisa perhatikan saham-saham teknologi yang sudah terkoreksi cukup dalam. Nanti kita akan bahas satu persatu nih, Daniel. Oke, ini menarik sekali. Tapi tadi penjelasan terkait dengan Halloween strategi ini memang sudah populer juga di luar negeri. Tapi nature-nya pasti agak sedikit berbeda begitu ya, Bro Bernard, Halloween strategi ini di Indonesia. Karena kan kondisi indeks di global sana dengan di Indonesia berbeda. Tapi pasti bedanya sedikit gitu ya, kurang lebih ini. Dan kalau kita lihat juga kan memang di setiap bulan Oktober itu secara data historis menunjukkan 10 tahun ke belakang kita biasanya bulan Oktober ditutup di zona hijau. Nah, relate dengan yang tadi Bro Bernard bilang, apakah kita harus tunggu indeksnya turun lebih jauh lagi nih dari sekarang? Maksudnya turun lagi gitu baru kita sama-sama mulai mengkoleksi gitu. Atau saat ini juga sebenarnya udah oke? Kalau untuk saat ini, menurut pandangan saya, reward to risk ratio-nya sudah cukup menarik masuk ke Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, risikonya sudah terukur, bad news sudah keluar, suku bunga Amerika Serikat naik signifikan, Indonesia udah naik juga, inflasi cukup tinggi, tapi menurut pandangan saya, suku bunga di Amerika Serikat tidak akan naik se-ekstrim ini lagi. Nah, itu yang menjadi perhatian. Sehingga ini akan menjadi sentimen positif di bulan Oktober hingga Desember nanti. Plus yang kedua, earning season akan mulai di bulan Oktober ini. Karena earning di kuartal 3, emiten-emiten paling lambat tanggal 31 Oktober akan keluar pelan-pelan. Dan menurut prediksi saya, result di Q3 akan cukup baik karena pemulihan ekonomi Indonesia sudah terlihat. COVID-19 sudah menjadi semacam endemik walaupun belum diresmikan oleh pemerintah. Sehingga ekonomi sudah bisa berlangsung secara baik. Sehingga aktivitas perekonomian, kemudian aktivitas bisnis sudah bisa berjalan baik, plus didorong oleh komoditi boom, di mana Indonesia merupakan negara yang proxy untuk komoditi. Harga komoditas terutama coal masih membumbung tinggi, sehingga ini mengakibatkan trade balance Indonesia positif, cadangan devisa Indonesia juga positif, sehingga untuk saat ini sampai bulan Desember Januari, no need to worry, dan IHSG saya targetkan di angka 7.400 di penghujung tahun 2022 ini. Menarik sekali nih untuk kita dengerin sampai habis karena kita belum spill emitennya yang mana yang menarik. Tapi di kolom komentar ini Bro Bernard banyak banget yang udah pengen dibahas tentang bumi, tapi kayaknya itu nanti aja deh kita bahas belakang-belakang nih. Udah mulai hot nih di kolom komentar. Oke, Bro Bernard boleh nggak sih diceritain apa sih perbedaan, apa yang akan menjadi pembeda Halloween strategi di tahun lalu sama Halloween strategi di tahun ini? Karena kan Halloween strategi ini sudah sering ya, Bro Bernard udah sering ngajar Halloween strategi ini di Sukor, tapi bedanya sama tahun lalu itu kurang lebih apa? Yang menjadi pembeda Halloween strategi tahun ini dengan tahun lalu adalah yang pertama adalah saham-saham di sektor perbankan yang saya sebutkan di tahun lalu, terutama BNI. Waktu itu teman-teman cuan PD BNI selamat ya yang cuan dari Halloween tahun lalu. Saat ini saham-saham sektor perbankan di Indonesia secara valuasi lebih mahal daripada tahun lalu. Kenaikannya juga sudah cukup signifikan sehingga upside untuk tahun ini potentially tidak akan setinggi tahun lalu. Itu yang menjadi catatan. Karena upside dari IHSG juga nggak sebanyak tahun lalu ketika Halloween strategi. Dimana saat ini IHSG sudah di angka 7.000, target kita di 7.400, upside-nya yang kisaran area 7%. Nah, ini yang bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua, kondisi yang berbeda adalah tahun lalu harga coal nggak segila tahun ini. Winter is coming, saham-saham komoditas rally sih, tapi rally-nya selama Halloween tidak cukup signifikan. Signifikannya malah setelah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga saham coal membumbung tinggi karena harga coal mencapai 400 USD per tonnya. Itu yang menjadi perhatian kedua.
Dan yang ketiga, tahun lalu budget pemerintah masih dihabiskan untuk penanganan COVID-19. Sehingga infrastruktur yang biasanya rally di kuartal 4 tidak jalan. Tetapi tahun ini pemerintah bertekad untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastrukturnya, terutama kaitannya mengenai IKN, Ibu Kota Baru di Kalimantan sana, yang mana ini akan menjadi suatu benefit untuk perusahaan karya-karya di kuartal 4 tahun ini. Sebelum tahun depan adalah tahun politik, yang mana tentu saja potentially market akan lebih tough, apalagi banyak yang meramalkan akan adanya resesi di seluruh dunia, mulai dari Amerika, dan tentu saja kalau Amerika kena, belahan dunia lainnya juga akan kena. Potensialnya nanti IHSG juga akan koreksi, tapi kita nggak tahu seberapa dalam. Tapi yang penting, sekarang kita Helen Strategi fokus dari Oktober sampai Januari, kira-kira saham apa yang menarik untuk hold, maupun untuk melakukan swing trading dalam jangka pendek, ataupun saham-saham scalping, saham-saham small caps, nanti kita juga boleh bahas, Bro Daniel. Karena IHSG udah 7 ribuan, saham-saham blue chips di atas. Mungkin banyak orang yang, aduh, kalau blue chips asetnya nggak banyak, jadi aku better yang lebih second liner. Nggak masalah, nanti kita akan bahas semua di Helen Strategi hari ini. Nah, untuk para cuan troopers jangan lupa pertanyaannya selain dimasukin ke kolom komentar, kalau bisa dimasukin ke kolom question and answer juga karena ini cepet banget dia rollingnya, banyak yang berkomentar. Soalnya ini dari Emir nih bawa bumi ke Pluto katanya. Menarik ya. Nanti akan kita bahas mau kemana sih sebenarnya ya emiten bumi. Apakah bisa mencapai target berapa ratus gitu ya di tahun ini atau tahun depan. Nanti akan coba kita bahas nih bareng Bro Bernard. Dan jangan lupa untuk para cuan troopers dan para penonton yang menyaksikan Instagram live kita pada malam hari ini, jangan lupa screenshot IG live kita dan juga di tag ke Sukor Sekuritas, di tag juga ke Bernardus Wijaya 17, di tag ke saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan dari Bro Bernard. Nah, di sini juga ada beberapa strategi ya yang juga sudah dimasukkan di dalam buku Merdeka Finansial ini. Oke. Bro Bernard, kita balik lagi ke tema kita pada malam hari ini terkait dengan Halloween strategi. Tadi kita udah bahas kurang lebih secara sentimen, ada yang global, ada yang domestik dan bedanya seperti apa dan bagaimana pengaruhnya ke Indonesia. Nah, tapi normally biasanya kalau di bulan Oktober itu yang sektor mana yang paling banyak turun dalam biasanya nih. Kita mulai dari yang banyak turun dalam dulu. Kalau di tahun ini yang sudah turun dalam, tentu saja sektor-sektor teknologi dan juga bank. Karena saja ketika suku bunga mengalami peningkatan, di Amerika Serikat kita tahu ya awal tahun 1,5%, sekarang udah di angka 3,25%. Naiknya udah sangat signifikan. Investor cenderung beralih dari pasar saham ke instrumen-instrumen yang lebih safe seperti obligasi atau time deposit. Tetapi di sisi lain, kalau mereka di saham, mereka akan cari saham-saham yang memiliki dividen tinggi atau high dividend yield. Sehingga saham-saham growth seperti saham-saham teknologi itu banyak ditinggalkan. Tetapi jangan lupa ada segmen di kuartal 4 2022 ini. Tahun depan, bank-bank yang asetnya atau ekuitasnya, di bawah 3 triliun harus jadi BPR. Kalau tetap ingin menjadi bank konvensional, bertahan menjadi bank digital, mereka harus ekuitas di angka 3T. Kemudian, saham-saham teknologi yang terkoreksi dalam juga menarik. Karena kenapa? Udah anjlok dalam karena kaitannya mengenai suku bunga. Itu bisa perhatikan untuk alpha stock-nya. Nah, yang bisa diperhatikan lagi tentu saja tadi sudah saya bahas, ada perbankan, karya-karya, dan juga saham-saham related sama energi maupun mining. Itu Daniel yang ingin saya sampaikan. Berarti karena kita mulainya dari yang udah terkoreksi dalam dulu, ini kan lebih favorable untuk kita taruh lebih banyak capital kah gitu maksudnya Bro Bernard, karena kita udah tahu nih ya dia turunnya udah dalam, berarti apakah proporsi portofolio kita itu mendingan banyakan ke sana gitu atau sebenarnya nggak juga? Ya nggak juga lah Neil, kan sesuai dengan profil.
Kalau misalnya taruh di saham-saham headliner semua, porsinya gede di sana, tiba-tiba nggak jalan atau malah makin anjlok, yang malah menjadi risiko buat teman-teman sekalian. Iya. Kalau menurut pandangan saya, sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Kalau teman-teman masih baru di saham, masih belum berpengalaman, dan memang elemen strategi ini digunakan untuk yang lebih safe, walaupun di saham ada risiko, ya go for saham perbankan. Porsinya banyak di sana. Atau saham-saham big caps yang sudah terkoreksi dalam. Kalau teman-teman ready untuk high reward, high risk, ya bisa ke saham-saham yang kualitas cukup tinggi. Ada di sektor pertambangan atau mining yang banyak corporate action. Biasanya kalau ada corporate action itu pergerakan cukup volatile dan itu menarik untuk para trader. Atau di saham teknologi yang udah turun cukup signifikan. Atau di saham-saham karya juga yang udah turun dalam, belum gerak-gerak, ini bisa jadi opportunity. Tapi sekali lagi, reward tinggi, risiko juga tinggi. Baik. Kemudian untuk bank digital tadi ini gimana nih kabarnya Bro Galat? Maksudnya apakah masih menarik nih untuk kita ambil di Oktober? Nah, saham digital yang menarik untuk kita ambil di Oktober ini adalah saham-saham yang kaitannya saat ini masih di bawah 2 triliun. Karena mereka ada penambahan modal. Kalau nggak ada penambahan modal, mereka jadi PPR. Most likely mereka mau nggak jadi PPR? Enggak. Karena mengapa? Karena bank PPR dan bank konvensional, lingkup kerjanya itu aja udah berbeda. Sehingga most likely, sangat tidak mungkin bank-bank ini mau dikorbankan menjadi bank non-digital. Nah, oleh karena itu beberapa bank digital yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah BBYB. BBYB bisa perhatikan saat ini sudah di area support, di area 940. Resisten di kisaran area 990. Dan jika tembus 990, BBYB akan membentuk cup and handle. Dengan target pertama di kisaran area 1130. Dan nextnya di area 1260. Tapi dengan catatan dia break ya. Kemudian bank digital lainnya yang menarik untuk kita simak lagi di sini ada Bank Amar. Bank Amar juga sempat ramai pada zamannya. Saya tahun lalu juga sering trading saham bank ini. Saya tunggu dulu, ini saya lihat chartnya. Bank Amar ini dia baru breakout di area 250, resisten di area 278. Kalau dia break 278, potensially bisa ke area 300 dan 322. Dan satu lagi, bank digital yang juga dimiliki oleh sekuritas ya. Teman-teman bisa perhatikan BNPA, tapi kalau dia jebol 1450 bisa lari ya. Dia kalau break 1560 ada potensi ke area 1670 hingga 1780. Tapi kalau dari sekuritas sendiri tentu saja secara fundamental kita ada di BBYB. Tetapi sekali lagi saham-saham digital high reward, high risk, stop loss itu harus. Jangan sampai kalian nggak stop loss karena modal kalian akan tergerus. Jadi 3 saham itu merupakan saham yang modalnya masih di bawah 3 triliun dan potensi ada right issue. Tadi ada 3 yang disebutin, BBYB, Amar, dan juga BNBA, begitu ya, yang menarik untuk diperhatikan. Ini kita boleh jawab terkait dengan pertanyaan dari Cuan Troopers. Nah, masih di sekitar bank digital dan sektor teknologi. Kita mau bahas sektor lain dulu nih. Oh, ke sektor lain dulu nih kita nih. Iya, siap. Sektor nanti ini. Oke. Kita coba dari kalau tadi teknologi udah, itu kita ke bank. Kita dari risiko tinggi dulu ya. Kita yang risiko tinggi dulu. Oh, yang risiko tinggi. Komoditas ya berarti ya. Kalau yang risiko tinggi. Tadi udah bank digital. Sekarang kita bahas teknologi dulu. Teknologi kita lihat Goto. Goto reward to decision cukup menarik. Dia area support di area 238. Stop loss kalau di bawah 236. 262 dan area 288 resisten yang perlu diperhatikan.
Dan yang perlu diperhatikan, pemegang saham Goto ini juga ada BUMN yang nggak perlu saya sebut ya. Dan cost mereka rata-rata cukup tinggi, di kisaran area 270-an. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, karena costnya cukup tinggi, potentially dia menarik untuk kita lakukan pembelian. Tetapi untuk Goto, perhatikan tanggal 30 November ya. Karena log period dari Goto sudah dibuka di tanggal 30 November. Nanti kita perlu perhatikan kira-kira gimana pergerakan Goto. Dan selanjutnya, Bukalapak juga di area support kuat di area 270 dengan resisten 286 dan kisaran area 300. Ini juga reward ratio cukup menarik untuk di sektor pangan digital dan juga teknologi. Kalau teknologi ada dua, tadi ada Bukalapak dan juga Goto. Nah, kalau kita geser ke sektor tapi sekarang flow yang belum ke lainnya, sana ya, Nil ya. Flow belum ke sana. oh, oke. Flow belum ke sana. Cuma prediksi saya karena dia saat ini udah terdorong ke bawah cukup dalam, potensially yang turun dalam biasanya naiknya juga kenceng. Kayak bumi kemarin dari 220 sempat drop sampai 130, naiknya juga kencang lagi sampai closing hari ini di angka 186. Mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut ngobrol yang saham-saham yang resikonya tinggi dulu nih ya. Berarti kan yang second liner sama third liner nih biasanya nih, atau yang mid cap dan juga small cap. Nah, di Oktober ini favoritnya Bro Bernard ada di mana nih? Untuk yang beresiko tapi cuannya gede gitu. Kalau yang berisiko cuaca kemarin kan saya udah sempat ngomong bumi ya di Clubhouse Iya. sebelum saya karena sibuk banget ya. Saya akan mulai Clubhouse lagi besok Senin, ditunggu ya cuan Troopers ya. Senin saya akan Clubhouse lagi. Bumi itu cukup menarik waktu itu, tapi kita masih wait and see kaitan mengenai hari Selasa nanti. Teman-teman pasti udah di email ya untuk kaitan mengenai linknya. Jangan lupa kalau teman-teman megang bumi, jangan lupa ikut UPS, harus quorum 50% plus 1 supaya pengesahan NPRI dengan pemegang saham baru itu bisa disahkan. Di masa satunya ada grup Salim ya, ini yang menjadi sentimen positif hari ini. Kemudian yang masih cukup laggard, yang cukup agresif, saya bahas agresif dulu ya. Cukup agresif di sini kita bisa perhatikan yaitu BRMS. BRMS juga jatuh cukup dalam ya. 6 bulan terakhir tertingginya di area 324, sekarang udah cukup terjatuh. Area support ada di kisaran area 160. Ada potensi membentuk cup and handle jika dia break di area 173. Potentially next bisa menguji area moving average di area moving average 100-nya. Sorry, moving average 200-nya di area 193. Itu yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian untuk saham-saham seperti BP juga masih bisa diperhatikan. Dia tertahan di area moving average 100-nya di area 147. Kalau dia break 160, potensi bisa ke area 184. Nah, itu untuk saham-saham yang agresif. Kalau saham-saham yang nggak agresif, sekarang sebenarnya cukup murah sih untuk invest di saham-saham atau swing trading di saham-saham yang market cap-nya besar, penggerak indeks. Karena indeks udah cukup tertahan ya di area moving average 100-nya. Yang menjadi pilihan saya yang harga sekarang cukup menarik yaitu MDKA. MDKA di area support kuat di area 3850. Dan kalau dia break di kisaran 4030 akan membentuk double bottom, potensi bisa ke 4280 dan next ke 4490. Harum juga menarik. Harum juga tertahan di moving average 100-nya di area 1800. Next bisa di kisaran area 1940 dan resisten kuatnya di kisaran area 2020 ya. Ini ada moving average 200 juga di sini. Ini bisa diperhatikan untuk saham-saham mining tadi yang agresif dan yang lebih moderat ya, yang nggak terlalu agresif. Kalau saya sendiri untuk teman-teman yang konservatif,
bisa pegang saham-saham call besar ya. Karena Iya. tentu saja winter is coming, dengan asumsi perang masih terjadi, harga coal Newcastle masih di angka 400 USD per ton. Hajar saham batubara oke, seperti Adro, Mhm. PT masih oke. Nanti atur trading plan masing-masing. Besok saya akan presentasi di Hillman Strategi, teman-teman bisa bahas lebih detail caranya gimana. Dan saham-saham kaitan mengenai electric vehicle juga masih berpotensi untuk window dressing, tetapi mungkin menurut pandangan saya tahun ini Mhm. yang lebih jalan adalah yang kaitannya mengenai coal, karena Mhm. harga coal masih tinggi, nikel di situ aja, atau saham-saham yang MDKA Harum tadi, itu pergerakannya udah kebaca kurang lebih TikToknya seperti apa. Dan juga Mhm. kalau mau agresif, selain Bumi tadi ada BRMS dan BP. Karena BP juga Mhm. potensi ada corporate action ya di bulan Oktober ini, kaitan mengenai akuisisi tambang dari Altman. Mhm. Baik, ini menarik nih kalau kita mumpung masih bahas yang agresif dan juga sektornya masih komoditas gitu. Dari Bro Bernard sendiri kan memang merekomendasikan Bumi dari minggu lalu gitu ya, dan sudah sering malah ya direkomendasikan. Apakah ada view-view yang menarik nih dari sudut pandang Bro Bernard sendiri? Kalau Bumi menarik sih, dengan grup Salim Mhm. masuk ke sana saja kepercayaan investor akan pulih ya, seperti kita lihat Mhm. BRMS jika diambil oleh Salim bisa rally sampai 324, ya potensially bisa terjadi di Bumi juga. Hmm. Nanti Oke. kita tim Sekuritas juga akan visit ke Bumi, saya udah janji dengan IR-nya, nanti akan ketemu Pak Aga rencana untuk membuat riset report kaitan mengenai Bumi, ditunggu aja ya riset report dari Super, apalagi nanti kalau NPRI ini sukses. Jadi buat teman-teman yang belum voting, yang pemegang Bumi jangan lupa voting, itu pesan dari saya. Mantap. Jangan lupa dicatat ya, Cuan Troopers, kapan RUPSLB-nya gitu ya. Kalau pegang Bumi harus vote ya. Oke, dan keputusan vote-nya tetap ada di tangan para investor tentu. Oke, Bro Bernard, ini banyak yang nanya terkait dengan emiten-emiten yang small cap nih, tapi bukan komoditi gitu. Apa? Kalau dia dari telekomunikasi, friend katanya gimana nih? Kan dia Oke. small cap gitu ya. Ha-ha. Tadi Nasibnya aku gimana nih nanti? tadi aku ada yang kelewatan tuh kaitan mengenai corporate action. Nanti Iya. di bank kali ya. Nanti aku bahas Mhm. di bank yang kecil yang menarik perhatian aku. Siap. Aku udah sharing Oke. ke Helen tadi. Jadi Helen pasti ada di sini juga. Aku udah sharing Helen tadi pagi. Ada. Puji Tuhan kita on ya Helen ya. Nanti kita lihat, kita bahas nanti aja perbankan. Kalau small cap lainnya, mungkin kita bahas Mhm. per sektor dulu aja kali ya. Tadi aku udah bahas Iya, iya, transportasi. iya. Oke, teknologi udah, tadi komoditas tadi udah ya yang agresif dan juga yang less agresif. Kemudian untuk tadi kan Bro Bernard sempat bilang dari sisi konstruksi gitu ya, Ya, ini mungkin bisa dilirik. Konstruksi, properti, nah itu gimana nih view-nya? konstruksi seperti saya sampaikan ya, karena IKN Iya. ini jalan, tentu saja perusahaan konstruksi ini sudah mendapatkan kontrak ya. Yang tentu saja Mhm. ini menarik untuk kita perhatikan. Apalagi ini merupakan tahun terakhir sebelum tahun politik, jadi tentu saja proyek akan dikebut sebelum 2024. Iya. Mhm. Nah, oleh karena Jadi, itu, mhm. saham konstruksi bisa Q4 jalan, kecuali tahun lalu ya, karena duitnya dipakai untuk pangan COVID. Hmm. Was kita menarik, lakukan stop loss kalau turun di bawah 484, resisten di area 535, nextnya di kisaran area 585. Ini Mhm. yang jatuhnya paling dalam was kita, sehingga pandangan saya ini cukup menarik ya untuk kita simak. Kemudian saya juga berkali-kali dulu di saham bayi, kalau karya saya suka Adikarya, karena dia secara keuangan dia yang paling sehat ya, dia udah anjlok daun juga. Area titik breakout sebelumnya di kisaran 725 menjadi area support, resisten 755, kalau break ada potensi ke area 815 dan 865. Ini bisa menjadi catatan. Mhm. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau diversifikasi risiko, pisah-pisah sektornya. Mungkin ada yang Iya. di teknologi, kemudian tadi saya ada bahas energi, kemudian tadi ada konstruksi. Nanti setelah kita akan bahas Mhm. perbankan. Dan nextnya mungkin satunya boleh saham-saham yang lagi ada corporate action.
Itu yang menurut pandangan saya. Mhm. Baik. Kalau dari konstruksi komoditi, konstruksi menarik. Nah, ini biasa yang jadi pertanyaan ketika jelang-jelang akhir tahun, katanya sektor konsumer juga menarik, gitu, Bro Bernard. Nah, view-nya gimana nih? Mulai dari Oktober sampai nanti ke Desember. Consumer saya masih belum ya. Kenapa? Karena Mhm. inflasi tinggi. Bahkan kemarin ekonom sekuritas di acara Halloween Party bersama teman-teman influencer Mhm. diramalkan tahun ini inflasi di angka 7%. Dampak Oke. inflasi tinggi itu apa? Dampak inflasi tinggi adalah daya beli masyarakat turun. Harganya naik. Hmm. Masyarakat nggak bisa konsumsi lebih tinggi dari sebelumnya. Terus, Mhm. kemudian harga komoditas pun juga tinggi. COGS atau cost of goods sold dari perusahaan-perusahaan konsumer, biaya produksinya juga tinggi. Kalau semua dipasok ke nasabah, daya beli masyarakat turun, pembeliannya juga akan turun tentu saja. Hmm. Nah, oleh karena itu untuk sektor consumer tahun ini saya masih netral ya, saya nggak Iya. lihat ke sana. Mhm. Kalau Nah, terkait dengan sektor telekomunikasi tadi gimana nih, Bro Bernard? oke, telekomunikasinya di sini ada yang friend nih. Sorry, Iya. tadi skip ya friend ya. Mhm. Nah, friend ini masih downtrend ya, dia baru aja break area supportnya di area 79. Next support ada di kisaran area 75. Masih wait and see 75, dulu oke. di area 75. Mhm. So, Wait. dan saat ini outflow-nya hari ini masih kencang. Jadi wait and see dulu sih. Oh, secara teknikal karena dia breakdown the support. Saya belum berani call untuk friend. Mhm. Tapi ada support di 75 tadi ya Yes, disebutkan. 75 I think is nice to buy ya. Nanti Mhm. kalau turun di bawah kisaran 70 atau 71 nanti bisa stop loss saja pasang di situ. Mhm. Tapi belum ada inflow ya untuk friend ini. Mhm. Baik, baik. Kemudian dari telekomunikasi udah satu lagi nih yang pengen saya tanya, sektor yang udah jarang banget orang omongin, kesehatan, sektor kesehatan, rumah sakit, yang kayak gitu-gitu view-nya gimana nih, Bro Benet? Kalau saya untuk Hellline strategi, saya masih netral ya untuk healthcare ya. Kenapa Mhm. netral? Karena tentu saja result waktu COVID sama COVID yang mereda pasti berbeda healthcare. Iya. Mereka banyak pendapatan-pendapatan yang kebetulan meningkat cukup signifikan ketika terjadi pandemi. Termasuk contohnya Mhm. muncul ya, minum tolak angin banyak waktu pandemi. Kalau untuk healthcare masih kurang, tapi kalau untuk Sido muncul kayaknya udah bisa diperhatikan ya. Ini kan ya Sido. walaupun dia consumer, tapi kan dia kaitan mengenai stimulus kesehatan ya. Nah, Sido muncul bisa Mhm. perhatikan area support di area 700, resisten 745, kalau break di area 790. Saya sukanya kalau yang udah jatuh dalam dan udah membentuk Hmm. base. Kalau belum, kayaknya belum deh. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, ini boleh nggak nih kita muter dikit lagi nih, Bro Bernard. Ini pas banget ada komentar yang menarik sekali terkait dengan pertanyaan bumi nih. Pertanyaannya bumi, kita mundur sedikit aja nih, Bro Bernard. Ada yang nanya nih, kira-kira harganya mau kemana? Nanti ketika non preemptive right issue-nya ini sudah berjalan begitu ya, apakah dia bakal lanjut gitu proyeksinya atau ya dia bakal koreksi dalam dulu atau gimana gitu? Oke, oke. Kalau secara mekanisme pasar ya, mekanisme pasar Mm-mm. tuh hari ini kan DPS yang untuk voting hari Selasa. Mhm. Nah, ada potensi yang pengen nyoblos hari Selasa nanti atau voting, ada potensi yang pakai trading limit. Ya nggak? Hmm. Kalau pakai trading Mhm. limit, ada potensi koreksi dulu, taking profit. Oke. Terus mereka bisa ada suara di hari Selasa. Nah, hari Selasa ini penentuan, kira-kira quorum atau enggak. Mhm. Kalau quorum, tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik untuk bumi. Kalau nggak quorum, nah ini yang bisa menjadi perhatian buat teman-teman sekalian. Ada dua potensi. Jadi kembali lagi keputusan di tangan para investor.
Tetapi untuk area resisten saat ini udah di dekat area resisten 186, udah di resisten bahkan. Resisten selanjutnya itu di area 216 dan next di area 246. Oke, ini jangan lupa dicatat John Trooper. Siapa tahu angka ini muncul setelah Bro Bernard bermimpi. Ya, ya. Setelah Karena Panama itu bisa. mimpi aku itu beneran. Makanya aku Itu posting beneran ya. banyak ke hit di hari ini. Menarik, menarik banget. Oke, Bro Bernard, ini kita udah boleh jawab pertanyaan dari para John Troopers ini yang kekumpul udah banyak banget. Kita belum Nih, bahas perbankan loh. oh, saya pikir itu nanti buat penutup gitu ya. Selalu Kalau yang sekarang spesial penutup. Sekarang dulu baru aja ya perbankan. Oke. ya, ya, oke. Ya, Nah, kita coba untuk masuk dari yang bank besar ya berarti karena kan yang bank digital tadi kita udah bahas ya. ya bank besar sama bank kecil non digital ya. Iya. Ya. Nah, untuk bank besar, saya sekarang paling oke sama BCA ya. BCA ini kalau saya pasti BC. suka sama yang udah turun dalam dari puncaknya. BCA ini di area support itu di area moving average 50, di area 8175, Mhm. resisten di area 8550 dan nextnya 8750. Ini menarik. Kemudian saya juga suka BRI. BRI di area BRI. 4430 support, resist Mhm. 4660 dan nextnya di area 4860. Layak untuk disimak. Kalau saya sekarang saham perbankan untuk Halloween tahun ini beda, tahun lalu BNI BTN, tahun ini BCA BRI untuk yang aman. Nah, kalau untuk bank-bank Mhm. lain, grup Panin, saya lagi pantang ini PNBS. Ini teman-teman lihat story saya dari pagi. PNBS dia break area 87, next resist ada di kisaran area 91, kalau tembus 91 ada potensi 98, dan PNBS Mhm. ini menarik karena berdasarkan berita dari kontan.com, di situ dinyatakan bahwa ada potensi tender offer di area 108. Jadi kalau beli di Mhm. harga sekarang, kalau jual tender offer, cuannya 20%. Karena ada Mhm. potensi PNBS ini akan diakuisisi oleh Bank Muamalat, yang mana Bank Muamalat Mhm. dimiliki oleh BPKH, yaitu dana haji. Nah, Mhm. kemudian untuk grup Panin ini ada corporate action ya, makanya dia rame, ada Iya. akuisisi beritanya. Untuk PNLF udah sky is the limit ya. Jagain aja area support 540. Mhm. PNBN resisten di A2420. Tapi yang sekarang ketinggalan, kalau saya sih di grup Panin PNBS ya. Kalau saya lebih suka yang udah banyak jatuh, tapi ada Mhm. story dan secara teknikal juga udah ada volume masuk, PNBS tadi terkonfirm. Mhm. PNBS ya. PNBS sekarang tadi ditutup Rp89 dengan menguat 11,25. Ini juga menarik banget. Pasti ada aksi korporasi yang akan berjalan juga mirip-mirip kayak Bumi juga ini ya. Waktu indeksnya merah ini dia malah jadi hijau karena ada aksi korporasi. Oke. Nah, kemudian untuk bank-bank lainnya, misalnya kayak bank syariah gitu. Tadi ada yang bertanya tentang BTPS misalnya. Ini seperti apa view-nya, Bro? BTPS. Saya nggak gitu ngamatin Mas Syariah ya. Tapi kalau Mhm. secara histori ya, di penghujung tahun, elemen strategi Mhm. ini juga terjadi ya di bank-bank syariah, termasuk Bank BTPS. Dan Mhm. BTPS sendiri saat ini sudah di area support breakout-nya di area 2800. Jaga kalau dia turun di bawah 2720 stop Heeh. loss. Resisten bisa perhatikan di area 3050. Hmm. Resisten di 3050. Berarti risk to reward-nya ini juga udah lumayan banget ini ya dari Menarik nih. 28 ke 3000-an. Oke. Kalau dari banking sendiri nih, yang paling menarik berarti udah confirm nih dari Bro Bernard tadi adalah BBCA dan BBRI berarti ya tahun Ya, ini. itu jadi anchor portofolio kita lah.
mau berapa persen dari Oke. foto tergantung risk profile teman-teman agresif atau enggak. Kalau teman-teman agresif, ya pasti saham big capsnya lebih kecil. Kalau teman-teman lebih konservatif, pemain baru, ya bisa masukin lebih banyak di saham itu untuk strategi. Plus, ada satu saham blue chip yang juga turun dalam, yang aku juga lagi perhatiin, yaitu adalah kaitannya mengenai Astra International ya. Astra International ini aku suka area support yang bisa diperhatikan area 6350. Dia mungkin masih ada potensi turun sampai kisaran situ 6350 sampai 6250 itu bisa jadi area akumulasi dengan resist 68 dan 7250. Biasanya ada window dressing di saham big up seperti ini. Begitu. BMRI itu udah di tahun lalu gitu ya. Tahun ini beda nih BCA dan BRI dari Bro Bernard. Ya, ini kita tahun lalu pasti yang ingat BNI. Nah, ini BCA BRI. Iya. Ini berarti ngikut dari tahun lalu ini dia, Bro. Oke. Kita udah boleh jawab pertanyaan dari para cuan troopers nih atau masih mau ada stock pick pilihan dari Bro Bernard? Kalau saya sih udah sih untuk hari ini dan detailnya besok kita ada training deh. Jadi kasihnya ya untuk daftar besok. Pendaftaran ditutup besok jam 9 pagi. Saya akan webinar menjelaskan secara detail secara Halloween strategi, akurasi Halloween strategi dan lain sebagainya hanya ada di webinar Sekuritas atau yang pengen langsung ketemu ngobrol-ngobrol nanti kita di kantor Sukor. Kantornya bagus banget, kece banget. Teman-teman wajib datang yang belum pernah. Sekalian nanti mampir war room. Daniel minta tolong Mbak Ju ya untuk nyalain war room besok. Siap. Dan kembali lagi saya juga ngingetin ke cuan troopers ya untuk informasi link pendaftarannya ada di Instagram @sukorsekuritas. Bisa daftar di sana. Bisa sifatnya hybrid gitu ya. Memang bisa lewat Zoom, tapi kalau emang ada di wilayah Jakarta mending datang deh supaya bisa langsung ketemu nih sama Bro Bernard, bisa ngelihat kantor Sukor juga seperti apa. Ya ini sekalian open house nih kita nih ya, Bro ya. Yes. Ini buat yang nanya cara ikut webinarnya nanti bisa cari di Instagram @sukorsekuritas ya. Link bit.ly-nya udah kita share juga. Jadi sisa buka aja webnya dan kemudian mendaftar di sana. Kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tentunya dengan banyak informasi menarik dan berbobot lainnya. Oke, dan untuk rekan-rekan cuan troopers yang dari tadi terlambat untuk mendengarkan, kita juga akan save Instagram live kita pada malam hari ini. Halloween strategi spesial dari Bro Bernard untuk tahun ini dan besok nanti ikut acara yang langsungnya aja di kantor Sukor Sekuritas untuk bisa nanya-nanya jauh lebih detail. Nah, kita boleh mulai jawab pertanyaan dari cuan troopers ya satu-satu ya, Bro. Ini yang paling menarik aja nih yang akan saya munculkan ya. Ini dari ini udah dijawab, ada Bumi, BRMS, dan juga yang bertanya terkait dengan Sido dan KLBF. Tadi Sidonya udah dijawab, Sido memang menarik, tapi KLBF-nya gimana nih katanya Bro Bernard? Oke. Kalau KLBF, untuk saat ini saya masih wait and see, karena atas juga dan udah mendekati target price konsensus ya kalau di Bloomberg. Jadi wait and see. Kalau Sido karena udah jatuh banyak, udah ada tanda-tanda akumulasi di area support, kita bisa perhatikan. Jadi di waktu diskusi lebih menarik lah untuk Sido dibanding KLBF. Kalau suruh pilih di antara dua itu. Baik, menarik. Nah, ini ada pertanyaan, apa beda rekening online dan reguler? Nah, ini beda fee dan juga beda limit transaksinya ya, teman-teman. Tapi kalau daftar di Sukor Sekuritas, ini bisa one day service, daftar hari ini, bisa juga langsung bertransaksi hari ini kalau daftarnya online. Gitu ya, kalau reguler emang agak panjang dia waktu untuk pendaftarannya. Nah, ini ada pertanyaan dari cuan troopers kita, Lina Setiawan, PSKT gimana nih katanya bro? Pernah jadi stok pick kita juga kan dulu ya kalau PSKT? Pernah, tapi ini ke trading aja ini. Nah PSKT,
PSKT ini perhatikan ya, area supportnya sekarang di area 82. Kalau masih mau nunggu, stop lossnya bisa di kisaran area 778, itu bisa stop loss. Dia ada cap di atas di area 97. Tapi sekarang flow-nya lagi nggak gitu ke sana ya. Flow sekarang kan kalau nggak komoditas ke yang ada corporate action. Story-nya juga, flow-nya juga nggak kencang. Jadi kalau saya biasanya nggak main saham-saham yang likuiditasnya tipis kayak gini. Begitu ya. Tapi kalau mau dibeli nggak apa, stop loss tadi 77, beli 82, ada gap di area 97, itu waspadai area taking profit. Baik. Ini ada pertanyaan dari Con Troopers lagi, red issue BABP view-nya seperti apa? Nah, tadi aku baru ngobrol ya bareng Bro Sam Tano nih. Bro Sam Tano di sini ya. Bro Sam Tano, saya ngobrol, kira-kira BABP ini nanti mau jadi BPR atau naik 3T? Dengan confident beliau 3T lah. Jadi BABP mungkin ini nanti akan menjadi story solid BABP, tapi dia masih downtrend banget ya. Jagain dia jangan jebol di area 105. Kalau dia break di 110, dia bentuk cup and handle double bottom, bisa menuju ke area 137. Tapi volumenya cukup tipis ya sekarang BABP ya. Karena di grup MNC saat ini yang lagi yang lagi rame itu BHIT sebenarnya. Karena kenapa? Karena MNCN sama BMTR kan merger. Ya. Karena merger, holding company dari kedua company ini adalah BHIT. BHIT ini langsung dimiliki oleh shareholder utama pengendali dari grup MNC secara keseluruhan. Ya, teman-teman tahu siapa. Ada potensi dengan merger ini, potensi ada bagi dividen lah tahun depan dengan skema seperti ini, karena jalurnya nggak panjang, jalurnya jadi dari MNCN BMTR langsung ke BHIT. Jadi BHIT ini yang menurut saya menarik ya, di mana area supportnya di area 64, resist di area 71, dan nextnya 83. BHIT sih kalau menurut pandang saya menarik sih. Selain tentu saja operating company yang valuasinya cukup murah, MNCN walaupun dia turun terus, tapi dia ada di area support kuat di 820. Tapi kalau 820 jebol, potensi ke 800 dan nextnya 785. MNCN biasanya juga ikut elemen strategi sih. Dia biasanya akhir tahun selalu rally untuk window dressing harga sahamnya. Baik. Ini ada yang tanya terkait dengan ini konstruksi Jcon. Udah dari tadi nih nanya nih. Tony Hartono, Jcon nih katanya gimana view-nya? Jaya Konstruksi ya kalau nggak salah namanya, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. View-nya apakah sama aja kayak yang tadi atau ada sedikit perbedaan nih? Jcon, ini Alpha Stock juga nih. Jcon. Perhatikan di area 180 jangan jebol ya. Kalau jebol keluar dulu karena potensi ke area 150. Kalau mau spekulatif. Kalau saya belum masuk dulu. Walaupun dia turunnya dengan volume nggak tinggi, tapi kalau dia jebol 180, ke bawahnya dalam. Jadi kalau misalnya jebol 180, misalnya mau spekulasi, ya harus disiplin stop loss lah. Baik. Nah, ini ada yang tanya tentang Meta dan Cars katanya. Oke. Meta. Kita lihat Meta Nusantara Infrastruktur. Oh, sama juga nih. Ini juga pernah jadi stock pick kita juga nih. Dari Meta ini turun dengan volume tinggi ya. Dia breakdown B164. Perhatiin area moving average 50 di 155. Oh, 155 jebol. Hati-hati. Next 141. Jadi stop loss pasang di 155. Stop loss-nya ada di 155. Itu Meta. Dan kalau Cars, Industri dan Perdagangan Bintrako down. Cars hati-hati ya. Dia ada support di area 81. Jangan jebol. Kalau jebol potensi bisa ke area 74.
dia udah mentok lower high, lower low. Jadi bisa Mhm. dihindari. Ini udah area distribusi sebenarnya. Kita nggak tahu demand area di mana nanti. Mhm. Baik, baik. Nah, ini eh, kita geser sedikit dulu dari pertanyaan per emitennya nih, Bro Bernard. Nanti kita bahas sedikit lagi. Pertanyaannya udah ngantri. Soalnya saya penasaran nih terkait dengan Halloween strategi. Kan orang juga pasti bertanya-tanya. Di Indonesia, kalau kita benar-benar menjalankan Halloween strategi ini dengan benar, eh, potensi untuk profitnya bisa lebih baik berapa persen nih, Bro Oke, Bernard? tahun lalu aku pengen tanya nih, siapa yang ikut Halloween strategi barang Sukor tahun lalu? Ambil BNI, Nah, nanti yang masukin sama. di komen. Siapa yang ikut Halloween strategi tahun lalu barang Sukor? So far cuannya potos-potos nggak? Kita Gimana coba? lihat langsung Gimana nih. yang komen ya? Masukin ya jawabannya ya di kolom komentar ya, cuan troopers Pasti ya. tahun lalu banyak yang komen cuan BNI, cuan BTN, cuan Astra. Memang tahun lalu saya Heeh. pikirnya cukup ketinggalan, indeks juga cukup rendah, jadi upside-nya lumayan. Tahun ini jangan harapkan, seperti saya sampaikan tadi, saham blue chips keuntungannya bakal seperti tahun lalu. Misalnya di sektor perbankan Mhm. atau Astra, karena harganya udah high base ya. Jadi tergantung teman-teman, kalau teman-teman masih prefer lebih konservatif, banyakin blue chips nggak apa-apa, karena risk profile tiap orang beda-beda. Kalau mau agresif, ya cari saham yang pengen jatuh. Jadi saya udah bahas Mhm. saham itu bisa menjadi portofolio. Ada saham-saham mining, atau saham-saham yang ada corporate action, serta konstruksi. Itu 4 sektor yang bisa teman-teman pilih untuk jalan strategi dengan high reward, high risk ya. Kalau mau aman-aman yang tadi BNI, sorry, hari ini tahun ini BRI, BCA sama Astra, tapi sekali lagi low reward, low risk, dan tentu saja Mhm. asetnya nggak sebanyak tahun lalu. Mhm. Ini udah ada yang jawab nih, cuan troopers kita. BBNI Lumayan ya ijo BNI katanya. itu ya tahun lalu ya. Syukuran, makasih udah ikut Helen strategi. Emang tiap tahun mau Helen strategi untuk ngasih kado akhir tahun lah buat para cuan troopers, biar terus loyal menjadi nasabah Sukor Sekuritas, dan ajak teman-temannya untuk buka rekening Sukor di ifom.sekuritas.com atau di aplikasi kita yang terbaru yaitu Spot by Sukor Sekuritas yang baru launching di tanggal 17 Mei lalu. Dan saya yakin aplikasi Spot by Sukor Sekuritas ini bisa menjadi teman-teman dalam melakukan investasi, karena baru saja mendapatkan Mhm. penghargaan sebagai the best online trading for millennials di tahun 2022 Yeay. dari Indonesia. Jadi buat apa lagi? Yeay. Tunggu apa lagi teman-teman, buka rekening Sukor Sekuritas, download Spot by Sukor Sekuritas sekarang juga. Mantap. Dan juga jangan lupa buat teman-teman lain yang ingin bertanya lebih banyak lagi terkait dengan Halloween strategi atau mungkin pengen diskusi portofolio bareng Bro Bernard, langsung aja daftar ya di link Bitly yang sudah ada di Sukor Sekuritas, Instagram Sukor Sekuritas, supaya besok bisa ikut event yang membahas terkait dengan Halloween strategi kita jam 10 sampai jam 12 siang di kantor Sukor Sekuritas di Sahid Sudirman Center. Kali ini pertanyaannya emang nggak bisa banyak-banyak karena waktu kita terbatas ini, Bro Bernard. Tapi buat yang penasaran, besok benar-benar harus ikut ya event kita. 1 pagi jam 10 sampai jam 12. Dan pertanyaan tadi itu sekaligus jadi pertanyaan terakhir saya, Bro Bernard, untuk menutup Ya, acara ini. Nggak berasa udah 1 jam. Thank you banget, Bro Bernard, untuk masukan-masukannya. Dan juga thank you buat cuan troopers yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa besok jam 10 di event Estok Sukor Sekuritas. Bye. bye, makasih.